Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Alhamdulillah, pertama sekali dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berhadir di Masjid Aisyah yang kita cintai ini dengan tujuan yang mulia yang dijanjikan oleh Rasulullah, berkumpul bermajelis dengan malaikat. Ya, walaupun yang hadir bapak-bapaknya kayaknya lebih banyak santrinya, padahal santrinya udah saya kurangin separuh. Ya, ini saya kurangin separuh karena takut terlalu ramai. Ya, jadi takut bapak-bapaknya nggak cukup, jadi saya kurangi separuh. Tapi ternyata masih kalah juga dengan jumlah santri. Yang mudah-mudahan nanti menyusul. Apalagi sudah jam 9. Jadi sebenarnya malam ini memang jadwalnya Ustaz Saifullah biasanya. Tapi tadi saya dikabari bagian majelis taklim mengabarkan bahwasanya beliau ada kekhawatiran nggak kalau berangkat kemari nggak sampai karena PPKM. Ya, saya juga malam Selasa kemarin ngisi ke Patumba Amplas, masuk dalam sikit. Habis sisa, ya memang ternyata ya ada yang penyekatan di depan Masjid Nur Saadah. Tentara, polisi, ramai Pak. Saya heran jalan kok sunyi kali. Ternyata di depan udah. Alhamdulillah ternyata lewat. Mereka hanya razia masker. Jadi yang nggak pakai masker suruh balik. Yang pakai masker kasih lewat. Cuman sempat gini juga kan, karena gonceng istri juga. Istri nggak pakai helm pula tuh. Alhamdulillah ternyata lewat. Tapi ketika pulang lagi itu sudah nggak ada lagi. Ya mungkin ada kekhawatiran beliau nggak sampai karena di Medan memang katanya ketat. Katanya, nggak tahu kalau yang udah ada yang ke Medan. Ya artinya dengan kondisi yang hari ini, kalau dibilang bersabar ya bersabar juga gitu kan. Tapi kalau dibilang bersabarnya apakah diam ya nggak tahu juga saya. Ya, karena yang kita sesalkan, yang kita sesali, kenapa setiap menjelang hari raya umat Islam, kemarin Idul Fitri sudah begitu, dilarang mudik, suruh balik di mana-mana. Ini Idul Adha pun begitu, sampai tanggal 20, pas tanggal 20-nya pula itu. Kalau ya mudah-mudahan alhamdulillah kalau kita di Sumatera mungkin belum terlalu apa Pak. Walaupun sudah viral ya kan video-video di media sosial Pol PP yang menggusur-gusur. Ada juga 1-2. Tapi dibanding saudara kita yang di Jawa, ya itu kasihan sekali Pak. Kasihan. Ya dilarang jualan, dilarang dagang, tapi tidak ada bantuan. Jadi seakan-akan udah kamu di rumah aja biar mati kelaparan. Ya, wallah alam apakah mungkin ada solusi bagaimana ya kita masih lihat. Ya, kita masih lihat. Tapi yang ingin saya sampaikan, khususnya kita berada di bulan haram, Arba'atun Hurum. Kita berada di bulan haram, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Artinya di bulan haram, bulan-bulan haram itu termasuk bulan-bulan yang Allah istimewakan Pak. Bil khusus kita berada di 10 pertama bulan Zulhijjah. Wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 hari, 10 malam. Para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 10 hari ini mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 hari awal bulan Muharram. Ada pula yang mengatakan 10 akhir bulan 10 awal bulan Zulhijjah.
Nah, ternyata Ibnu Katsir rahimahullah itu memilih pendapat yang mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah. Berarti di 10 awal bulan Zulhijjah ini ada keistimewaan yang luar biasa. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul mengatakan, "Ma min ayyamin amal sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Ayyamul ushr. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang di dalamnya lebih dicintai Allah untuk beramal soleh melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, bahkan tidak menyamai atau bahkan mengalahkan jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Padahal kita tahu ya betapa luar biasanya amalan jihad itu. Bahkan mengalahkan jihad fi sabilillah Rasulullah. Kata Rasulullah, iya, bala. Illa kecuali yang bisa mengalahkan atau yang bisa menandingi 10 hari amal soleh dilakukan di 10 hari awal-awal Zulhijjah ini, 10 hari awal Zulhijjah ini, rajulun kharaja binafsihi wa malih, seorang laki-laki yang keluar berjihad di jalan Allah dengan membawa hartanya dan jiwanya, walam yarji, dan tidak kembali artinya apa? Jihad terus. Ini luar biasa. Nah, makanya diupayakan para ikhwan dan para santri sekalian, di 10 hari awal ini kita masuk tanggal malam ini 7 Zulhijjah, sudah masuk tanggal 7, ya kan? Tadi tanggal 6 tadi siang. Ini masuk malam ini masuk tanggal 7 Zulhijjah. Berarti masih ada waktu, masih ada beberapa hari lagi untuk memperbanyak amal soleh, puasa sunnah. Nanti ada puasa Arafah di hari Senin. Apa keutamaannya? Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallah ay yukaffirat dunub as-sanah al-madiyah wa ya. Aku berharap mudah-mudahan Allah menghapuskan dengan puasa Arafah ini dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bukan berarti besok udah puasa Arafah, habis itu maksiat sikat terus setahun, dihitung-hitung pula setahun pada. Kenapa? Udah diampuni kok Ustaz, setahun yang akan datang kan udah diampuni. Kok gitu? Kemarin puasa Arafah Ustaz. Emang yakin puasa Arafahnya diterima? Nah, itu yang jadi masalah. Seorang muslim itu satu sisi khawatir ibadahnya tidak diterima, satu sisi berharap ibadahnya diterima. Wajilah. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Wajilah. Qulubuhum wajilah. Hati mereka itu galau. Galau itu gimana? Ya berharap. Dia nggak tepat, nggak berada percis di satu tempat. Satu sisi takut nggak diterima, sisi lain berharap diterima. Itu namanya wajilah. Galau, khawatir, cemas. Mau tenang, ya tetap cemas. Mau ditakut-takuti kali, tapi ada harapan. Ya, makanya Imam Syafi'i Al-Balkhi pernah mengatakan, masalul mu'min, perumpamaan seorang mukmin, man gorosa nakhlan, yaitu seorang mukmin tadi dalam hal ibadah ya, dalam amal soleh, mukmin tadi menanam pohon kurma. Wa yakhafu ayyam butasyaukan. Kemudian dia khawatir ketika dia tanam kurma, takut nanti ketika nanam kurma ada tumbuh duri atau tanaman-tanaman yang bisa merusak kurmanya tadi. Wa masalul munafik, sedangkan orang munafik kata Imam Syafi'i Al-Balkhi itu apa? Yazra'u zar'a syaukan, dia menanam duri, wa yatma'u ayyan butabihi an-nakh, kemudian dia berharap, berangan-angan supaya tumbuh kurma. Tanam duri, tanam lalang, tanam semak, tapi berharap tumbuh kurma. Hayhata mustahil. Tapi begitu orang munafik, Pak. Dia tanam
duri, tanam lalang, tanam tanaman yang nggak ada gunanya, tapi berharap mudah-mudahan tumbuh pohon mangga. Kecuali kalau ada orang campaan biji mangga, situ lain cerita lah. Artinya apa? Orang munafik itu sudah jelas-jelas amalannya rusak, tidak ikhlas, riya, apalagi ibadahnya juga ya dzikir wa yadhkurunallah illa qalila, tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit, salatnya riya, malas-malesan, tapi berharap surga, berharap menang dia. Minimal berharap dia mendapatkan sesuatu kebahagiaan. Beda dengan orang mukmin. Maka mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini, di awal, khususnya di awal-awal Zulhijjah ini, ya kita meningkatkan amal soleh kita. Dan secara umum juga bulan-bulan haram adalah bulan-bulan yang mulia, yang dikatakan para ulama amal soleh di dalamnya secara umum yang 4 bulan tadi, siapa yang beramal soleh di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya siapa yang bermaksiat juga dilipat gandakan dosanya, ya kan? Nah, maka kita motivasinya bagaimana supaya jangan terlewat, gitu loh. Jangan mau ketinggalan, jangan mau disalib sama orang lain. Kalau bisa saya yang paling depan. Istibaqul khairatnya itu, berlomba-lomba dalam kebaikannya itu terus ada. Nah, jadi berhubung kita berada di bulan Dzulhijjah, walaupun tahun ini umat Islam tak ada yang tak ada yang berangkat haji. Ada yang berangkat nggak kira-kira? Mungkin ada yang berangkat tapi melalui jalur pribadi. Jalur pribadi. Mungkin dia banyak duitnya kan, berangkat ke Turki, dari Turki nanti masuk ke Riyadh, bisa. Nah, itu biasanya dananya, biayanya 2 kali lipat kalau banyak duitnya, Pak. Tapi kalau yang ikut dari pemerintahannya, tak sampai kapan kan? Alasan pandemi. Yang sedihnya kita, mirisnya kita, ibadah haji sunyi, Masjidil Haram itu sunyi. Tapi di waktu bersamaan lagi apa kemarin? Pesta apa? Bola, Euro, sama Copa Amerika. Tak ada yang bermasker, tak ada yang berjaga jarak. Siapa yang menang kemarin Euro? Hah? Italia kan? Nggak tengok tuh perayaannya gimana tuh? Lautan manusia, ada yang pakai masker? Ada yang pakai masker. Ini ada apa ini? Kenapa umat Islam yang ibadah haji malah dibatasin alasan COVID-19? Ini memang kita ini memang pura-pura bodoh atau memang sudah bodoh kian? Gitu ya. Alasannya, mereka sudah bebas masker karena mereka hampir 80% sudah divaksin. Tapi dibilang WHO sendiri vaksin nggak menjamin selamat dari COVID-19, ya kan? Ya Allah, makanya Pak saya katakan, saya sampaikan, sering saya nasihati, tolong jangan keringkan bibir lisan kita dari berdoa sama Allah. Doa sama Allah mudah-mudahan ya, kalau memang pandemi ini COVID-19 ini betul-betul real nyata, mudah-mudahan Allah hapuskan. Dan kalau ternyata tidak nyata, mudah-mudahan orang yang buat konspirasinya Allah hancurkan. Allah hancurkan. Ya, karena jelas sekali. Ya, makanya doa itu senjata kita hari ini. Udahlah, nggak usah lah merepet-repet di media sosial. Kan heboh di mana-mana, Pak. Ya, aduh, pokoknya kalau buka media sosial tuh, kalau yang punya darah tinggi makin naik itu darah tinggi. Yang dari darah rendah mungkin jadi tinggi darahnya, naik tensinya. Ya, saya pun gitu, Pak. Kayaknya kalau ada nengok video, wah begini, saya lewatin aja. Gerem gitu, greget gitu kalau dilihat videonya itu. Insyaallah, naudzubillah. Maka mudah-mudahan Allah segera memberikan kemudahan kepada kaum muslimin.
Tapi mau tidak mau ya, memang umat Islam itu akan selalu terus diuji oleh Allah untuk dilihat siapa yang benar imannya, siapa yang tidak. Ya. Para ikhwan dan para santri kalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Moderator, bahwasanya karena kita berkaitan di bulan Zulhijjah, jadi tentu kita tidak bisa lepas dari pelajaran yang didapatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin materi ini sudah sering disampaikan oleh para ustadz atau mungkin saya sendiri, Pak. Tapi ya memang harus terus diingatkan kembali. Ya, harus terus di-refresh, di-upgrade kembali. Ya, di-upgrade kembali karena pasti momentum Dzulhijjah, Idul Adha, salat Id, hampir rata-rata seluruh khotib itu materinya tentang Nabi Ibrahim. Ya, realnya seperti itu, waqi'inya, realitinya seperti itu. Kan tak mungkin khotib Idul Adha yang disampaikan tentang bulan Ramadan. Tak mungkin kan? Atau khutbah Idul Adha yang disampaikan tentang apa? Pentingnya sedekah, manfaat sedekah. Idul Adha itu kaitannya dengan Nabi Ibrahim, keutamaan berkurban. Ya, seperti itu, makanya selalu begitu. Ya mungkin materi sudah selalu diulang, kajian sudah sering disampaikan. Tapi real amal bukti nyata kita bagaimana? Padahal tiap tahun kita melewati bulan Dzulhijjah, kita mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah hanya sekadar kenangan? Apakah sudah kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Padahal kata Allah dalam surah Al-Mumtahanah apa? Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada pada kalian teladan yang baik, suri teladan yang baik, yaitu pada siapa? Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Maksudnya bersama dengannya ini apa? Ya termasuk anak istrinya. Anak istrinya, karena kalau kita lihat memang momentum yang besar yang bahkan hari ini diabadikan oleh Allah sampai hari ini, contohnya itu misalnya Ka'bah, terus ritual-ritual ibadah haji, hampir seluruhnya itu berkaitan tentang keluarga Nabi Ibrahim, istrinya dan anaknya Ismail alaihissalam. Tidak ada, jarang ada yang ada. Jadi jarang yang dibahas itu pengikut Nabi Ibrahim itu. Yang diceritakan itu ya selalu berulang-ulang tentang bagaimana Nabi Ibrahim, istrinya, kemudian anaknya. Makanya saya sampaikan, ya mungkin tahun ini ibadah haji dipersempit. Bahkan kemudian di beberapa wilayah itu mungkin nanti tidak diadakan sholat Idul Adha, apalagi kurban. Yang apanya saya kok pas pula di Bali gitu loh. Kenapa kok di Bali? Karena tiap tahun kalau ada Idul Adha itu pasti di Bali itu pasti ricuh. Karena yang disembelih itu sapi, mereka marah gitu. Karena kebanyakan Bali itu kan Hindu. Nah, nggak tahu lah apakah by order gitu kan. Di order gitu kan. Bali tolong ya di PPKM mungkin gitu kan, biar nggak ada lagi disembelih sapi sana, tak tahu lah, wallah alam. Buruk sangka aja Ustadz ya. Memang banyak sana Ustadz yang mati. Oh ya. Nah makanya walaupun begitu harusnya pelajaran teladan yang kita dapat Nabi Ibrahim itu yang menjadi pelajaran yang terus menerus. Allah berikan teladan. Nah, 4 karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berikan dalam surah An-Nahl ayat 120 sampai 122. Yang punya Al-Quran dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li an'umih ijtabahu hadahu ila siratim mustaqim
wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. 122. Kalau bisa saya katakan Pak, ini harusnya menjadi ayat wajib bagi setiap muslim. Kalau kita mengatakan ingin mencontoh Nabi Ibrahim, ingin meneladani Nabi Ibrahim, ini termasuk intinya ayat ini Pak. Kita harus meneladani Nabi Ibrahim. Apa ayatnya? Ditanya misalnya, apa ayatnya? Surat apa yang disebutkan tentang teladan yang harus kita ikuti? Ya cari aja lah sendiri, banyak itu ayat-ayatnya misalnya gitu kan. Banyak memang ayat-ayat yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim, surat. Ada bahkan surat itu sendiri ada nama surat Nabi Ibrahim itu disebut surat Ibrahim. Ya kan? Nah, tapi kan Nabi Ibrahim banyak, di surat Mumtahanah juga diceritakan tentang Nabi Ibrahim, di surat apa? As-Saffat. Itu juga ada kisah tentang ketika Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan kibas, sembelihan yang besar. Ketika disembelih, ketika pisau itu dirubah oleh Allah. Itu kuasa Allah, Pak. Ya, itu kuasa Allah. Nah, tapi kalau ditanya intinya apa, ini 4 karakter ini. Inilah 4 karakter yang ada pada diri Nabi Ibrahim sehingga Allah memujinya. Ya. Yang artinya sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang imam yang dijadikan teladan, patuh, taat kepada Allah, hanif, dan dia bukan termasuk daripada golongan orang musyrik yang menyekutukan Allah. Selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Maka Allah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan fid dunya hasanah. Kami berikan kepadanya kebaikan wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sungguh dia di akhirat termasuk daripada golongan orang-orang yang soleh. Jadi buat Nabi Ibrahim itu sudah Allah vonis termasuk golongan orang yang soleh, sudah Allah tetapkan. Nabi Ibrahim, kita merasa soleh. Pertanyaannya, Allah tetapkan nggak nanti di akhirat? Jangan-jangan solehnya di dunia, di akhirat ternyata ya. Makanya Masya Allah, kalau saya tanya enak hidup di zaman sekarang apa enak hidup di zaman Nabi, Pak? Kalau di zaman sekarang nggak tahu kedudukan kita ini bagaimana. Kalau di zaman Nabi ketahuan gitu, siapa yang munafik, siapa nanti yang masuk surga, ada gambaran gitu. Kalau sekarang kan kita, aduh, Masya Allah, gimana nanti di akhirat gitu kan. Nah, jadi dari ayat ini sedikitnya ada 4 karakter Nabi Ibrahim yang menjadi teladan bagi kita. Yang pertama apa? Ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Ummah itu kalau bahasa gampang, kalau bahasa yang sering kita pahami apa? Umat. Umat itu berarti apa? Orang banyak. Kenapa Nabi Ibrahim dikatakan ummah? Nah, masuk ummah sini adalah teladan, imam yang dijadikan teladan, pemimpin yang dijadikan teladan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan maksud ummah di sini apa? Muallimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan. Itu kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan makna dari ummah di sini apa? Yaitu orang yang mengajarkan manusia agama mereka. Nah, Nabi Ibrahim kita kenal sebagai apa? Bapak tauhid. Bagaimana dalam Al-Quran banyak mengisahkan tentang Nabi Ibrahim itu mengobrak-ngabrik pemikiran kaum paganis, masyarakat paganis penyembah berhala, sehingga mereka sudah mentok dan memang harus bertauhid kepada Allah. Ya kan? Perlu diperhatikan, ini ada syubhat yang diselipkan. Dibilang Nabi Ibrahim itu pernah melakukan kesyirikan. Ada dalilnya katanya. Dalilnya apa itu? Surat apa itu? Yang ketika melihat bintang, ini Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Rupanya besok bintangnya hilang. Wah, masa Tuhan kok nggak ada? Tuhan kok ngilang? Besok malamnya jumpa nampak bulan. Oh, ini Tuhanku. Begitu juga hilang. Ah, enggak lah. Lihat matahari lebih besar gitu juga. Nah, ini yang menjadi fitnah atau tuduhan kaum orientalis dengan mengatakan Ibrahim dulu pernah
Nyembah bintang, nyembah matahari, nyembah bulan. Apakah seperti itu, Pak? Ayatnya memang seperti itu, tapi di situ bukan maksudnya Nabi Ibrahim pernah menyembah, tidak. Nabi Ibrahim melakukan itu untuk apa? Menyadarkan masyarakat yang menyembah bintang, bulan, dan matahari. Jadi Nabi Ibrahim ajak berpikir. Ada nyembah. Jadi kan Nabi Ibrahim itu, Pak, Nabi Ibrahim ini nabi yang saya pernah baca itu nabi yang paling banyak apa? Bukan coba, ya cobaan jelas. Banyak apanya? Banyak kelilingnya, entah kemana-mana aja. Dari Irak, Babilonia kan, pindah ke Syam. Dari Syam suruh ke Mekah, tinggalkan anak bininya. Dari Mekah suruh lagi balik ke Palestina, ke Syam lagi. Itu kemana-mana Nabi Ibrahim itu. Bahasa sekarang apa? Ya. Apa? Belusukan. Belusukan sih. Jadi dia tuh karena selalu melakukan safar, perjalanan, bukan perjalanan Medan, Tanjung Merawa, Lubuk Pakam. Ya itu jauh, itu dekat-dekat, ini jauh-jauh, Pak. Dan kemarin viral ya kan, 2 orang mau ke Mekah naik sepeda, mau ibadah haji naik sepeda. Dari mana itu? Udah lewat mana kemarin mereka? Tapi rencananya tahun haji untuk tahun depan, bukan tahun ini. Target mereka tahun depan sampai naik sepeda. Gimana caranya itu? Saya masih mikir, cuman itu apa betul apa cuman mau viral aja apa gimana gitu kan? Naik sepeda. Naik sepeda dari jam 7 sampai jam 9, putus kaki rasanya gitu kan. Tapi tak tahu lah. Jalan kaki itu kan Itu lagi jalan kaki lagi naik sepeda. Tadi kita udah geleng-geleng kan. Kalau yang naik apa? Motor, ya udah sampai mana itu? Iya, ini naik sepeda, Pak. Kalau naik motor mungkin masih apa gitu. Naik sepeda. Target mereka tuh perkiraan setahun sampai Mekah. Itu melewati berapa negara nanti itu? Ya kan, dia keliling dari mana? Pokoknya dia arahnya ke timur lah, ke timur Indonesia bagian timur. Karena mencari jalur-jalur laut yang dekat. Naik feri, naik jalan terus sampai nanti ke Mekah. Kan tak mungkin langsung lewat laut nyebrang, berenang kan nggak mungkin, ya kan? Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim keliling. Nah, Nabi Ibrahim itu keliling. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan berarti dia nyembah bulan, matahari, bintang, ada. Dia ingin menyadarkan kaum yang menyembah bintang, bulan, dan matahari supaya berpikir. Ya sama seperti dia menghancurkan berhala itu kan, 72 berhala itu. Kemudian dibilangnya, kan itu yang paling besar itu yang buat apa? Berarti dia meyakini berhala itu apa, hidup? Kan tidak, dia hanya apa? Menghujah, mendebat. Tidakkah kalian berpikir gitu loh? Oh iya ya, benar Nabi Ibrahim ini benar ini. Kita yang dongok, mungkin gitulah masyarakatnya, Pak. Kok bodoh kali kita sembah patung ini nggak bisa ngomong, malah kita percaya pula. Jadi itu, jadi bukan berarti karena di ayat ini dikatakan walam yakum minal musyrik. Nabi Ibrahim nggak pernah melakukan perbuatan syirik. Jadi jangan disangka Nabi Ibrahim itu dulu mencari kebenaran tauhid. Bukan berarti dia pernah melakukan kesyirikan, tidak. Seluruh nabi dan rasul itu maksum dari kesyirikan. Ada nabi dan rasul melakukan kesyirikan itu nggak ada. Nah, kenapa ayat ini ada? Karena ada tuduhan seperti itu, Pak. Ada tuduhan seperti itu. Makanya turun ayat ini. Ya. Nah, jadi ummah tadi apa? Mengajarkan kebaikan akan agama. Ada pula yang mengatakan, Imam Mujahid mengatakan tafsir maksud ummah di sini apa? Dia yang satu-satunya beriman ketika manusia, masyarakat pada zamannya seluruhnya kafir. Hatta siapa? Bapaknya sendiri kan? Siapa bapaknya? Siapa bapak Nabi Ibrahim? Azar. Azar, bukan Uzair. Uzair itu siapa? Uzair itu lain lagi, Azar. Bapak ngapain lah buat patung ini, Tuhan. Mana bisa patung menjadi Tuhan? Diam kamu Ibrahim. Ini mata pencarian. Besok dibilang lagi, Pak ngapain ya Bapak? Diam kamu Ibrahim. 3 kali dibilang Tuhan.
Kalau masih ngoceh kamu, tak bunuh kamu. Tak usir kamu dari rumah. Gitu bapak-bapaknya, Pak. Ya udah dia cabut. Ya kan? Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ummah luar biasa. Ya. Selalu mengajarkan kebaikan. Enggak gentar, enggak takut. Menjadi pemimpin dalam mengajarkan kebaikan. Ini satu karakter Nabi Ibrahim. Nah, jadi karakter kita pertama apa? Meneladaninya, mengajarkan kebaikan. Siapa yang sudah kita ajarkan kebaikan? Istri kita, anak kita, cucu kita, apa lagi? Keluarga besar kita, sanak kerabat kita. Maka ketika kita meneladani Nabi Ibrahim, satu, kita harus mengajarkan kebaikan. Kenapa? Ketika Nabi Ibrahim itu, ketika tadi saya katakan, setiap dia melewati suatu wilayah, ada penyimpangan, pasti diluruskan. Itu Nabi Ibrahim, Pak. Itu yang berat itu, ya kan? Wah, penyimpangan. Dah, dekatinya, diluruskannya nggak takut ya. Jalan lagi. Urusan dapat hidayah itu urusan belakangan. Pokoknya sampaikan dulu. Ke ujung-ujungnya tadi kan nggak diterima kan, ketika dia coba berlalu, ujung-ujungnya dibakar juga deh kan. Apa kemudian kaumnya beriman? Kan tidak, dibakar ujung-ujungnya kan. Nah, setelah dibakar pergi meninggalkan Babilonia, Irak. Itu yang pertama. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu sosok pemimpin, ya, yang mengajarkan kebaikan. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua Nabi Ibrahim itu apa? Qanitan lillah. Qanit itu apa? Selalu patuh, tunduk, taat. Berarti kan ada kata selalu. Makanya qanit ini lebih tinggi dari taat. Kalau taat itu ya bisa kadang taat, bisa kadang enggak. Taat itu kan enggak mutlak, ya kan? Ketika dia lurus taat kita, ketika dia bengkok enggak mau taat. Nah, itu taat, bahasa dipakai taat. Tapi kalau qanit itu selalu qanitan lillah. Bagaimana ketaatan, ketundukan, kepatuhan Nabi Ibrahim yang luar biasa, yang bahkan ketika perintah Allah itu di luar nalar atau logika tetap dia lakukan. Kalau kita kan hari ini enggak masuk akal, enggak ini. Hei Ibrahim, bawa istri dan anakmu yang masih bayi itu keluar dari Irak, suruh pergi ke Mekah. Apa, dari Syam suruh pergi ke Mekah. Dulunya bukan Mekah namanya. Apa namanya dulu? Bakkah namanya. Lembah biwadin ghairi darrin. Di lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada orang, hewan pun tak ada hidup situ. Masya Allah. Sudah sampai di situ, tinggalkan anak istrimu di situ. Itu masuk akal nggak, Pak? Meninggalkan anak istri di lembah, nggak ada apa-apa situ. Kita ninggali istri tempat mertua aja udah galau, udah kangen, rindu, kan? Padahal ditinggalkan sama mamanya, sama bapaknya gitu kan. Ini ditinggalkan di tempat yang tidak ada, mending masih ada kalau ada penginapannya, Pak. Itu loh, tinggalkan di penginapan, ada rumah lah, maksudnya ada rumah kosong, tinggalkan di rumah itu. Ini tidak ada apa-apa, hanya ditinggalkan sekantung kurma dan sekantung minuman air. Padahal istrinya lagi menyusui. Aduh, memang nggak masuk akal. Nah, coba ini saya katakan, coba ini kita pikirkan, coba balikkan ke kita. Kalau saya disuruh gitu, kira-kira gimana? Kalau antum misalnya Pak, hari ini misalnya antum disuruh gitu, gimana kira-kira? Tak usahlah ke tengah-tengah padang pasir yang tak ada manusianya. Tinggalkan di tengah-tengah kota, tapi kota itu bukan kota asing. Tinggalkan istrimu situ. Kira-kira gimana? Mikirlah. Padahal banyak manusia. Kejahatan Ustaz. Emang di tengah padang pasir tadi nggak ada kejahatan? Bukan.
Gak usah ngomong kejahatan gitu kan. Nanti ada yang begal Ustaz, nanti ada yang culik segala macam. Nggak masuk akal. Tapi Nabi Ibrahim laksanakan. Ya udah sampai situ ditinggal anak istrinya. Dah ya kalian sini aja ya, ini kurma ini ya. Suruh berangkat lagi. Ibrahim, kata Sarah, kamu tinggalkan kami di sini. Nggak ada manusia, nggak ada apa-apa ini di sini. Diam aja Nabi Ibrahim. Hai Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Rabbmu? Baru dia ngomong, iya ini adalah perintah Rabb. Hada min amri Rabbi. Maka kata istrinya, maka idan la yudayyuna, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menelantarkan kami. Mantap ini istrinya. Beda sama istri-istri sisi apa? Kita. Antum, jangan kita. Keluarlah dari rumah bang ya, keluar dari rumah. Bang mau keluar gak nih ya, mau apa? Keluar dari rumah, keluar. Tidur di ruang tamu. Misalnya kan gitu pak. Mau taklim ini, mau ngaji nih loh. Orang malam-malam itu kumpul keluarga ngaji pula. Kapan kumpulnya keluarga? Keluar dari rumah ya, awas dulu. Afwan Ustaz, gak enak badan. Kan gak enak badan, gak enak hati lah. Gak enak hati sama istri. Apa ada gitu Ustaz? Ada loh Pak, hari ini suami yang dilarang istrinya untuk ikut ngaji, atau sebaliknya istri yang menghalangi istrinya, suami yang menghalangi istrinya untuk ikut ngaji. Makanya kalau dibandingkan dengan Hajar itu, masya Allah, aduh, ditinggalkan di tempat yang seperti itu, yakin dia kepada Allah, bermodal keyakinan yang kuat, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kenapa bisa seperti itu? Inilah buah daripada iman. Kata Rasulullah, salatun, ada 3. Man wajada bihinna, apa? Siapa yang ada ketiga ini pada dirinya, daqata iman, halawatul iman, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa yang pertama? Ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi min siwahuma, mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada, lebih paling dicintai daripada keduanya. Istri lewat, apa lagi? Anak lewat, apa lagi? Harta lewat. Pokoknya kalau sudah Allah dan Rasulnya, maka number 1. Jadi bukan Allah dan Rasulnya turun peringkat terus. Nomor berapa? Turun. Itu tak akan merasakan manisnya iman. Boro-boro kita mau diuji dengan ujian Nabi Ibrahim tadi. Kalau dengan hal yang remeh, yang ringan saja kita sudah jatuh, sudah nggak sanggup, sudah banyak alasan segala macam. Tak akan merasakan manusia iman. Yang kedua apa? Kata Rasulullah, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai saudaranya karena Allah. Kayak mana sih mencintai saudara karena Allah itu? Ketika saudaranya sedih, susah, dia ikut susah, berusaha untuk membantu. Ketika saudaranya senang bahagia, dia ikut senang berbahagia, walaupun saat itu dia lagi susah. Kira-kira sulit apa senang itu? Susah apa senang itu Pak? Kayak gitu. Ketika saudara kita, saudara ini ya, bukan keluarga ya. Kalau keluarga dah lebih apa lagi? Ini saudara, mungkin teman, kerabat, seperjuangan lah. Ini kayak kita nih sama-sama kawan taklim misalnya. Ketika saudara kita mau meningkat, dapat rezeki, satu sisi kita sedang kesulitan ekonomi. Bisa nggak kita berbahagia ketika dia senang? Bisa? Berat. Selalunya nak kali dia ya, makin enak hidupnya ya. Awak makin susah, padahal sama-sama ngaji awak sama dia. Berarti belum mencintai karena Allah. Tak peduli bagaimanapun keadaanmu, kalau saudaramu mendapatkan kebahagiaan, kamu ikut bahagia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu
li nafsi, tidak sempurna iman kata Rasul. Ini hadis sudah sangat sering kita ulang, kita hafal bahkan. Tapi pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari masih kurang. Sehingga apa? Gampang dengki, gampang iri. Lihat saudara enak sedikit, wah awak pun maulah kayak gitu. Awak pun kepengen lah. Awak pun harus dapat lah. Masya Allah. Di mana percintaan karena Allah itu? Nah, belum ada. Dia senang, saya senang. Dia senang Ustaz, saya pun senang. Ya karena kamu lagi senang juga. Coba dia senang, kamu lagi susah. Bisa nggak kamu ikut senang karena dia senang? Oh, tunggu dulu lah Ustaz. Ketika dia susah, kita pun susah, kita pun sedih. Apalagi keadaan kita sedang susah juga, kita berusaha untuk membantu dia. Ini persaudaraan karena Allah. Itu akan merasakan manisnya iman. Tapi kalau belum sampai situ, belum merasakan. Kemudian yang ketiga, ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da an qadahullahu minhu. Dia benci kalau dia kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran itu. Kama yakrahu ayyuqdafa finnar, sebagaimana dia benci, dia tidak suka kalau dia dicampakkan ke dalam neraka. Saya mau tanya, Pak, antum senang nggak campakin masuk neraka? Ada yang senang? Pasti kita naudzubillah lah Ustaz. Maka begitulah kita, kebencian kita, ketidaksukaan kita kalau kita kembali kafir, kembali maksiat, kembali jahiliyah, kembali lalai, kita nggak suka. Oh, saya dulu sudah taat, saya dulu sudah soleh, sudah rajin beribadah, sudah istiqomah. Kenapa sekarang saya seperti ini? Wah, nggak mau saya. Kenapa? Saya nggak mau campakkan dalam neraka. Harusnya gitu, Pak. Jadi nggak muncul ucapan saya sudah lama berjuang 20 tahun, gantianlah sama yang lain. Ya. 3, merasakan manisnya iman. Qanitat lillah. Nabi Ibrahim sudah diperintahkan untuk meninggalkan istrinya, taat. Nggak ada pikir-pikir, ya Allah kenapa harus kutinggalkan? Nggak ada. Apalagi disuruh apa lagi? Menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim Pak ketika ditinggalkan itu dia nggak pernah balik lagi loh sampai anaknya besar. Dia di Palestina saja, di Syam saja. Sering mimpi menyembelih anaknya. Oh, ini wahyu dari Allah. Langsunglah ditemui anaknya. Jadi dia datang ke lembah yang hari ini menjadi Mekah itu, posisi dekat Ka'bah itu. Dia datang ke situ itu, dekat air Zam-Zam kan. Kan ada air Zam-Zam, sudah ramai orang. Ingat kan sejarahnya kan? Ketika air Zam-Zam muncul, ada sekelompok Bani Jurhum namanya. Mereka minta izin, kemudian mereka tinggal situ, situlah berkembang, jadilah sampai sekarang, sampai Mekah ketika zaman Nabi dulu. Jadi ketika Nabi Ibrahim di situ sudah ramai, bukan lagi sunyi, sudah banyak rumah, sudah makmur di situ. Sudah ada kan termasuk doa Nabi Ibrahim apa? Tumbuhkanlah buah-buahan di Mekah itu. Di surat Ibrahim ayat 37. Coba nanti buka. Nabi Ibrahim minta supaya ditumbuhkan buah-buahan. Dikabulkan oleh Allah. Ternyata apa? Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, dia berdoa sama Allah. Istrinya pun berdoa sama Allah. Ini keajaiban atau mustajabnya doa orang tua. Maka doa lahir anak yang soleh luar biasa. Ketika anak sudah besar, balik lagi jumpa anak tapi untuk menyembelihnya. Kira-kira kalau istri kita gitu Pak, kita merantau bertahun-tahun nggak pulang-pulang gitu kan, sekali pulang mana anak mau tak sembelih anaknya. Wah, awak sembelih sama istri awak mungkin kan, tak pulang-pulang, begitu pulang mau nyembelih anak pula. Nampak lah, ini bukan dongeng gitu loh. Kalau kita pikirkan, kalau misalnya hari ini ada kayak gitu Pak, gitu loh, pergi jauh, jaraknya jauh, nggak pulang-pulang sampai anaknya besar remaja pulang. Kenapa? Pulangnya itu karena dapat wahyu perintah untuk menyembelih anak. Udah kami ditinggal kemarin, hampir kelaparan, hampir mati kelaparan, gitu kan, hampir mati kehausan. Gak pernah dijenguk-jenguk. Sekali datang anak sudah besar mau disembelih anaknya. Kata iblis, Hajar, kau gak tahu anakmu itu mau dibawa kemana sama Ibrahim? Enggak.
mau disembelih anakmu itu. Kenapa mau disembelihnya anaknya? Nggak mungkin lah, apa pula mau disembelih anaknya? Iya, ya kenapa mau disembelihnya? Katanya itu perintah Allah. Ya udah, kalau perintah Allah harus dia lakukan. Itu kata istrinya. Wah, nggak mempan goda istrinya, pergi ke anaknya. Pergi ke anaknya. Nggak mempan juga pergi ke Ibrahim. Nabi Ibrahim salam nggak mempan, bahkan dilempari batu. Sampailah sekarang ibadah lempar jumroh, lempar batu. Simbol melempar setan, melawan iblis. Tapi hanya simbol saja gitu loh. Jangan lempar kuat-kuat. Mati kau iblis. Terusan batunya. Wah, kena berdarah. Allahu Akbar. Kurang ajar, lempar lagi. Tawuran gitu kan. Ada yang gitu, ada yang semangat melempar, itu kan hanya simbol saja. Qanit. Sembelih betul. Ketika sudah posisi anaknya, pertama ketika mau disembelih itu Nabi Ismail itu wajahnya menghadap ke Ibrahim. Nah, ini termasuk salah satu apa? Tata cara menyembelih hewan kurban. Karena memang awalnya itu Nabi Ismail ketika mau disembelih itu wajahnya itu menghadap ke Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim, wah, balik. Jadi wajahnya disuruh balikkan ke hadap kiblat. Awalnya wajahnya kenapa? Karena dia khawatir ketika mau sembelih lihat wajah anaknya nggak jadi. Dan nggak boleh ditutup. Udah, akhirnya dia lihat tengkuknya, sininya wan, dari depan, sembelih. Wa fadainahu bidibhin adim, kami ganti dengan sembelihan yang ketika sembelih, jadi kambing, tiba-tiba anak udah di situ. Nah, itu Nabi Ibrahim lah, Pak. Jangan praktek pula nanti di rumah. Nak, sini nak. Keyakinan yang mantap. Ya Allah, seandainya kau perintahkan aku masuk rumah sakit jiwa nanti. Ya kan? Tapi seandainya Nabi Ibrahim hidup pada hari ini, Pak, misalnya kan zaman ini hidup diberitakan seperti itu, kira-kira gimana? Ya kan? Qanit, selalu taat, jadi nggak peduli. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Karakter Nabi Ibrahim hanif, lurus. Jadi Nabi Ibrahim itu kenapa bisa hanif, lurus? Ya karena dia tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Kenapa muncul kesyirikan, Pak? Kenapa muncul perbuatan syirik itu apa? Faktor utamanya apa? Apa? Pemicu utamanya apa? Muncul ketergantungan kepada selain Allah. Muncul keraguan kepada Allah, muncul ketidakyakinan kepada Allah. Ya Allah, nggak sanggup rasanya, ya Allah, susah, sakit seperti ini, lari ke dukun. Mau cepat kaya, mau cepat sembuh. Karena ketergantungan. Makanya hanif itu lurus. Hanif artinya apa? Selalu bergantung kepada Allah. Hatinya tuh selalu menghadap kepada Allah. Dan ini berat. Makanya minta kepada Allah. Nanti ada yang datang, yaitu Allah lah yang menjadikan dia, Allah lah yang menghantarkan dia ke kita. Allah menjadikan dia perantara untuk menolong kita. Minta sama Allah dulu. Ada masalah sebesar apapun masalah kita, Pak, sebesar apapun tekanan hidup kita, minta sama Allah dulu. Orang tua bisa bantu, Pak Ustadz, saudara bisa bantu. Iya, tapi minta dulu sama Allah. Setelah itu baru usaha, baru ikhtiar. Jangan ikhtiar sudah mentok baru ingat Allah. Ikhtiar sudah nggak bisa juga baru ya Allah bantu. Kemana aja selama ini kata Allah. Kita kan seringnya gitu. Wow, ketika ada masalah tanya kawan dulu, tanya saudara, keluarga, konsultasi segala macam. Tapi lupa minta sama Allah, lupa bangun di tengah malam, sepertiga malam sujud, minta sama Allah, berdoa sama Allah, merengek sama Allah, merayu kepada Allah. Seringnya ketika sudah usaha ikhtiar sudah mentok, nggak ada yang mau nolong, baru ingat Allah. Ini terbalik, ya, terbalik. Mintalah sama Allah. Apa sih yang sulit bagi Allah? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tak ada yang mustahil bagi Allah, tak ada. Kadang kita nih nggak yakin dari mana lah datang nanti tolong.
Tugas kita hanya minta sama Allah. Hanya itu tugas kita. Bukan suruh memikirkan bagaimana nanti pertolongan datang. Tugas kita hanya minta. Urusan nanti datang itu urusan Allah. Ya, walaupun bukan berarti meniadakan ikhtiar. Ikhtiar, tapi jangan lupa minta sama Allah. Ya, ikhtiar tanpa doa ya itu juga keliru. Ya, nah, makanya Nabi Ibrahim itu walam yakum minal musyrikin, artinya apa? Hanif tadi digandengkan dengan dia tidak termasuk dalam golongan orang musyrik. Kenapa? Dia selalu lurus hatinya, sehingga tidak pernah melakukan kesyirikan. Berarti Ustaz, kita pernah melakukan kesyirikan? Saya mau tanya Pak, kita pernah melakukan kesyirikan nggak Pak? Antum pernah buat syirik nggak? Yakin pernah nggak buat syirik? Pernah nggak buat syirik? Yakin bersih? Hah? Nggak Pak ya? Sering ya? Minimal syirik kecil. Apa itu? Riya. Makanya saya katakan yakin nggak pernah buat syirik. Makanya kalau ada doanya kan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan suatu kesyirikan terhadapmu dan aku sadari, aku tahu. Dan aku minta ampun, mohon ampun ya Allah dari perbuatan syirik yang mungkin pernah aku lakukan dan aku tidak sadari atau tidak tahu. Ada doanya. Jadi maksudnya apa? Supaya kita jangan merasa aman, gak pernah buat syirik. Oh, naudzubillah, hati-hati. Ya, kenapa? Karena Allah katakan walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim gak pernah buat syirik. Kita bagaimana? Oh, jangan-jangan kita pernah. Minimal mungkin syirik kecil. Atau mungkin dulu pernah buat syirik besar. Belum sempat taubat. Ayo. Ya, nah itu harus taubat. Ya. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, syakiron li an'umi. Nabi Ibrahim itu selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Nah, makanya bentuk syukurnya Nabi, bentuk syukurnya seorang muslim di bulan Zulhijjah ini apa? Menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya yang sampai kepada Allah itu bukanlah daging dan darahnya, tapi apa? Ketakwaannya. Ya kan? Nah, insya Allah masalah kurban ini sudah sangat sering kita bahas, utamaannya. Ya janganlah bahasanya pernah berkurban. Ya setiap tahun itu kita harus punya niat untuk berkurban. Jangan insya Allah tahun besok berkurban lah. Insya Allah nanti tahun ke 3 tahun lagi saya berkurban. Kalau bisa tiap tahun Pak. Niatnya berkurban itu, beradab berkurban itu tiap tahun. Kayak kalau sudah niat, ikhtiar, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini kadang kita nggak ada niat langsung. Ya nggak ada niat, merasa sudah nggak mampu. Bagaimana? Ya. Dan kalau berkurban itu ya kalau bisa yang terbaik. Jangan yang apa? Makanya jangan kurban itu tawar. Beli hewan kurban tapi tawar ditekan. Wah, sekian lah. Ya kan? Jangan. Ya. Karena hewan kurban itu ya ibadah kita kepada Allah, maunya yang terbaik gitu kan. Ada seorang yang viral kapan itu kan, seorang ibu-ibu penjual sayur, ibu-ibu tua penjual sayur beli hewan kurban seharga, kambing seharga 6 juta. Jual sayur, tapi kurbannya kambing harga 6 juta. Kita kambing berapa? Berapa harga hewan kurban kambing? 8. Nah, nggak sampai 2 juta ya kan? Rata-rata gitu Pak. 1,8 nggak sampai 2 juta biasa belum. Ibu tadi 6 juta. Dia pergi ke tempat kambing, jual kambing. Saya mau beli kambing untuk kurban. Ada yang besar. Oh ini Bu yang besar. Berapa harganya? 2 juta lebih, hampir 3 juta. Nggak ada yang lebih apa? Loh, ini udah paling besar Bu. Ini udah paling apa ini? Saya mau harga 6 juta katanya. Terkejut yang jual kurbannya, terkejut. Loh, orang kurban rata-rata 2 juta, 3 juta paling apa, ini minta yang 6 juta. Ya, Masya Allah. Nah maka
Mudah-mudahan yang hari ini sudah bisa berkurban, alhamdulillah. Yang belum bisa berkurban, mudah-mudahan Allah mudahkan tahun depan. Makanya panitia kurban jangan bosan untuk terus menawarkan. Kita ada program apa? Arisan kurban, celengan ya gitu ya, celengan kurban, nyeleng 200 tiap bulan, 200, nggak berat Pak, ya nggak berat. Nah, makanya harusnya tiap tahun bisa berkurban. Ya walaupun mungkin nggak harus di sini, di mana mungkin apa segala macam, nggak ada masalah. Pokoknya tiap tahun usahakan berkurban. Ya. Tapi kalau alam bisawab ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi di bulan Zulhijjah ini kita selalu mengenang sekaligus introspeksi sejauh mana kita sudah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, dari teladannya yang selalu mengajarkan kebaikan tadi kan, tak pernah takut, tak pernah gentar. Yang kedua tadi apa? Selalu taat dan patuh. Ya, anak istrinya nggak menjadikan dia membangkang kepada Allah. Ya, Allah, perintah Allah dia utamakan. Yang ketiga apa? Selalu hanif, lurus, tak pernah bergantung kepada selain Allah sehingga dia terselamatkan dari perbuatan syirik beliau. Yang keempat, beliau alaihissalam adalah selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Jadi sudah diuji, dibakar dalam api, disuruh meninggalkan anak istrinya di tengah padang pasir, tak ada apa, disuruh lagi nyembelih anaknya, tapi syakiron di anumi, selalu bersyukur. Ya, jadi jangan sampai Ustaz, ya Allah, sekian lama saya diuji ya Allah, kapanlah ujian ini berakhir? Itu bersyukur nggak Pak? Ya Allah, sekian lama saya hidup susah, kapanlah kesusahan ini berakhir? Berarti belum bersyukur. Nah, Nabi Ibrahim nggak ada kayak gitu. Ya Allah, berturut-turut diuji ya Allah, kapanlah berhenti ujian? Syakiran li an'umi, selalu bersyukur. Ketika diuji, ketika tidak diuji, ketika senang, ketika susah, selalu bersyukur. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan.